Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat walafiat ya. Baik, kali ini sedang menjadi superhero Batman. Baik, hari ini kita akan review materi pelajaran TIK untuk kelas 2. Materinya lumayan agak banyak juga ya, tapi tidak terlalu banyak. Yang pertama adalah program Paint. Program Paint ini adalah program aplikasi pengolah gambar, aplikasi untuk menggambar. Ini paling sederhana ya, untuk adik-adik sangat cocok. Baik, yang pertama dalam program Paint ini adalah yang akan dikenalkan itu dalam review ini adalah yang pertama tombol save. Save ini berguna untuk menyimpan. Namanya tombol save, gambarnya seperti ini. Ini tombol ini digunakan untuk menyimpan gambar, dokumen, atau apa saja yang dibuat di dalam komputer. Jika tidak disimpan, maka gambarnya akan hilang. Contoh, kita akan buat gambar lingkaran, disertai lingkaran yang lebih kecil, kemudian diseleksi, lalu ini aja dulu. Nah, contoh, ini sebuah gambar, kita simpan, file, save. Kemudian kita beri nama, apa namanya? Namanya itu siput, contoh. Siput. Lalu kita save. Nah, udah ada namanya di sini. Ini filenya sudah tersimpan jika di sini sudah ada nama yang sudah kita ketik tadi. Nah, itu gunanya save. Save itu untuk menyimpan. Kemudian copy. Ada tombol yang digunakan untuk mengcopy, namanya copy. Yaitu ini nih. Ini tidak aktif. Untuk mengaktifkannya harus menyeleksi dulu yang akan dikopinya, misalkan tulisan harus diseleksi dulu tulisannya, kalau gambar harus diseleksi dulu gambarnya, itu baru kopinya itu baru aktif. Contoh ini gambar ini mau di copy, disalin, klik copy itu untuk menyalin. Kemudian copy ini pun tidak akan berguna, tidak akan bereaksi jika tidak disertai dengan paste atau paste. Copy dan paste itu dua tombol yang tidak bisa dipisahkan. Jika setelah copy tanpa paste, gambarnya tidak akan muncul atau salinannya tidak ada. Contohnya ini sudah diseleksi ya, kita mau copy, kemudian baru paste. Paste itu gunanya untuk menempelkan hasil kopian. Nah, kalau sudah paste, kalau udah dipaste baru gambarnya akan muncul yang sudah disalin tadi. Teman-teman, gambar yang di copy atau gambar kopian itu akan hasilnya sama dengan gambar yang di copy tadi. Ini misalkan gambar yang ini tadi yang disalin. Ini hasilnya pun sama dengan gambar yang disalin ini. Nah, kemudian ada tombol select. Namanya select. Tombol select ini nih, yang ini. Tombol select ini digunakan untuk menyeleksi. Seperti tadi kita gunakan mau mengcopy, itu diseleksi. Nah, guna seleksi ini adalah untuk memilih gambar. Sebetulnya ada dua tombol nih, ada freeform selection atau reticular selection. Baik, kita kenal ini ada dulu. Selection ini digunakan untuk menyeleksi gambar, setelah itu baru diproses, mau di copy, mau dipindahkan atau lain. Yang pertama harus diseleksi dulu. Seleksi itu untuk memilih gambar kalau di program Paint ya. Kemudian ada tombol magnifier. Magnifier itu adalah ini gambarnya lensa pembesar atau kaca pembesar. Kaca pembesar ini digunakan untuk memperbesar suatu objek atau gambar. Ini misalkan kita akan memperbesar yang ini nih, maka letakkan di sini si kaca pembesarnya atau magnifiernya. Klik tuh, maka akan memperbesar gambar di bagian sini yang diseleksi, yang dipilih oleh kaca pembesar ini. Ini namanya magnifier.
Kemudian kita perkecil lagi. Sebetulnya kalau di program Paint untuk memperkecilnya klik kanan. Kalau untuk memperbesar klik kiri. Klik. Kalau memperkecilnya klik kanan. Atau bisa juga menggunakan ini nih, tombol zoom. Tombol zoom ini sama dengan magnifier. Tapi kalau magnifier dengan tombol diklik. Kalau zoom diseret-seret ya kiri kanan. Kemudian ada tombol eraser. Ini eraser itu gambarnya penghapus. Gambar penghapus namanya tombol eraser. Tombol eraser ini berguna untuk menghapus atau penghapus. Nah, contoh kita mau menghapus bagian sebelah sini, tinggal digeser. Ini digunakan untuk menghapus, sesuai namanya penghapus, gunanya untuk menghapus. Tombolnya pun gambar penghapus. Kemudian ada tombol fill atau find bucket, atau juga disebut fill with color. Fill with color ini digunakan untuk mewarnai. Nah, gambarnya cat tumpah atau dinamai fill. Fill ini gunanya untuk mewarnai. Nih, klik ini baru pilih warnanya, lalu tumpahkan catnya ini di mana kita mau mewarnainya. Ini namanya fill, betul, fill digunakan untuk mewarnai. Kemudian ada print. Tombol print itu adanya di sini. File lalu print. Apa gunanya ini? Gunanya ini untuk mencetak. Contoh kita cetak yang gambar ini. Klik print, lalu pilih printernya, lalu klik print. Nanti hasilnya akan keluar. Itu namanya tombol print. Print itu gunanya untuk mencetak, gambarnya pun gambar printer. Ini contoh. Ini udah pada tahu ya, gampang sekali. Ini tombol print namanya, tombol print. Ini hasilnya yang sudah dicetak tadi. Sama hasilnya dengan yang ada di gambar. Kemudian ada open. Open itu mana? Nih, open. Open ini bisa menggunakan juga CTRL-O kalau pakai keyboard. Open ini sesuai namanya digunakan untuk membuka gambar yang sudah pernah dibuat di program ini. Kalau di setiap program ada ya open itu. Baik, contoh ini ditutup dulu ya. Save. Push. Kita buka program Paint. Lalu kita klik file, lalu klik open. Di mana tadi nyimpannya? Ini ada di download. Klik save put. Ini gambar yang tadi disimpan bisa dibuka kembali lalu dilanjutkan atau dicetak atau dilihat saja. Kemudian ada exit. Exit itu di sini. Di setiap program ada exit ya. Bisa ada di sini atau enggak. Yang ada namanya exit itu digunakan untuk keluar dari program. Bisa di sebelah situ, ada juga yang di sebelah atas sini. Digunakan X atau close. Kemudian ada nih colors. Colors ini disebut colors bar atau colors saja boleh. Digunakan untuk memilih gambar, memilih warna yang diinginkan. Kalau di sini tidak ada yang diinginkan, di pinggirnya ada edit color. Pilih warna yang kita inginkan. Ini kalau di Paint yang di Windows XP adanya di bawah ya, di sini. Kalau di sini adanya di atas. Kemudian ada tombol line size. Line size itu ini, size. Line size digunakan untuk mengatur ketebalan garis. Misalkan nih, garis ini, garis lingkaran ini, ketebalannya mau diaturnya berapa. Tapi harus dari awal. Contoh kita mau membuat lingkaran. Lingkarannya ingin tipis, maka gunakan yang size kecil. Tuh, ini tipis. Contoh yang kedua, ini yang kedua, pengen buat lagi, pilih yang ketiga. Contoh, pengen buat lagi, pilih yang berikutnya, ini lebih tebal lagi. Itu menggunakan, ini namanya
line size atau ukuran garis atau outline namanya. Kemudian untuk Microsoft Office Word kita baru belajar beberapa materi ya, baru mengganti teks menjadi simbol saja ya. Jadi ulangannya hanya mengenal simbol-simbol saja. Ini belum begitu penting tapi sangat penting tetap. Bagi kalian ini mungkin tidak relevan, tapi untuk masa depan ini sangat penting karena ini merupakan rambu-rambu ya, dimana suatu saat kalian jadi pengendara baik mobil maupun motor, ini harus mengetahui rambu-rambu seperti ini. Yang pertama ini ini simbol. Simbol ini simbol restoran atau rumah makan. Gambarnya piring dan alat makan lainnya. Kemudian yang kedua gambar pesawat. Ini simbol bandara. Simbol bandar udara atau bandara. Yang kemudian ada gambar bis. Ini gambar halte bis. Halte bis mungkin jarang kalian lihat ya karena kalian sering pakai mobil sendiri atau mobil pribadi. Biasanya ini digunakan di halte-halte bis atau tempat pemberhentian bis di mana penumpang akan naik di situ. Contoh seperti Transjakarta atau Metro Bandung, contoh kalau di Bandung, dan bis-bis lainnya. Kemudian ada P dilingkari, ini namanya parkir. Ini di tempat parkir pasti ada ini. Ini sebagai penunjuk bahwa tempat ini adalah digunakan untuk parkir. Kemudian lingkaran di garis lurus di tengahnya itu digunakan untuk dilarang masuk. Di mana sebuah tempat di situ dilarang masuk, maka tidak boleh masuk situ, atau overboden atau dilarang masuk. Pokoknya jalur ini tidak boleh digunakan, itu namanya larangan atau dilarang masuk. Ini biasanya digunakan di jalan atau di koridor-koridor gedung atau di mal-mal. Jika tempatnya dilarang maka disimpan tanda ini. Di rumah sakit juga suka ada. Kemudian ada sepeda, ini jalur sepeda. Kemudian ini gambar kereta api, berarti stasiun kereta api atau perlintasan kereta api. Biasanya di stasiun ya. Kemudian ini simbol kado. Ini namanya disebut hadiah atau gift. Nah, ini simbol-simbol yang sudah kita kenal. Ini jangan sampai lupa namanya ya. Ini parkir, ini dilarang masuk, ini jalur sepeda, ini kereta api, kemudian ini hadiah, bis atau bus ya ditulisnya. Kemudian ini pesawat atau bandara, kemudian ini rumah makan atau restoran. Baik teman-teman, itu saja reviewnya. Jika video ini bermanfaat, silahkan klik like dan jangan lupa subscribe ya. Baik, kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.